Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah manajemen strategik Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sylvie Nur Octavia, NIM 2162154, perwakilan kelompok 10 dari STIE PGRI Dewantara Jombang, akan memimpin acara diskusi pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang isu-isu manajemen sumber daya manusia. Adapun anggota kelompok 10 yaitu yang pertama ada Priska Ayuning Tias dengan NIM 2162150. Yang kedua ada saya sendiri Sylvie Nur Octavia NIM 2162154. Yang ketiga ada Lendra Gelstari dengan NIM 2162145. Yang terakhir atau yang keempat ada Catur Imaningati dengan NIM 2162029. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah sesi pembukaan. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 10 materi. Yang pertama akan dibawakan oleh Catur Imaningati, selanjutnya oleh Sylvie Nur Octavia atau saya sendiri, kemudian ada Lendra Gelstari, yang terakhir akan dibawakan oleh Priska Ayuning Tias. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen sumber daya manusia atau human resource. Bagian human resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia. Sehingga semua kegiatan atau pekerjaan pada perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan efisien. Manajer sumber daya manusia merupakan bagian posisi di perusahaan yang melibatkan fungsi yang sama dengan manajemen sumber daya manusia, seperti menangani pelatihan dan orientasi, kebijakan dan prosedur dan operasi. Tim manajemen sumber daya manusia ini sering menjadi penghubung antara pemberi kerja, manajer dan karyawan, menengahi konflik, menyelesaikan masalah, dan memberikan jawaban berdasarkan kebijakan dan prosedur. Next, Mbak. Isu-isu manajemen sumber daya manusia. Masalah isu-isu manajemen sumber daya manusia semakin kompleks dari tahun ke tahun. Hal ini membuat human resource atau manajemen sumber daya manusia harus berputar otak agar permasalahan tersebut tidak menjadi penghambat kinerja perusahaan tersebut. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Catur Imaningati, yaitu ada 5 isu strategi dalam manajemen sumber daya manusia, di antara lain. Yang pertama ada terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu. Tak dipungkiri bahwa semakin hari jumlah sumber daya manusia semakin banyak. Namun, apakah semuanya merupakan sumber daya manusia yang berkualitas? Tentu saja tidak, bukan? Hanya saja, beberapa dari mereka yang benar-benar sesuai dengan skill dan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan memerlukan SDM yang benar-benar mumpuni demi kemajuan bisnisnya, yang mana jumlah tersebut sangatlah terbatas. Hal ini membuat suatu perusahaan harus bersaing dengan yang lain demi mendapatkan SDM tersebut. Yang kedua ada retensi sumber daya manusia. Setelah perusahaan berhasil mendapatkan SDM sesuai kriterianya, hal ini bukan berarti masalah selesai. Justru disinilah tantangannya. Bagaimana perusahaan tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan tidak membuang atau menyanyiakannya. Kegagalan dalam mengelola SDM perusahaan tak hanya dapat membuat kinerja sumber daya manusia tidak maksimal,
tetapi juga akan menurunkan produktivitas perusahaan. Untuk dapat melakukan retensi SDM secara maksimal, memang bukanlah hal yang mudah karena prosesnya memerlukan analisa secara detail dan juga memakan waktu agar memanfaatkan SDM sesuai dengan perusahaan dapat tetap sasaran. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Seiring berkembangnya zaman, namun untuk menjawab kebutuhan konsumen, perusahaan mau tidak mau harus juga berkembang agar tetap dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Manajemen SDM bisa dilakukan dengan meningkatkan skill tertentu atau membuat mereka mempelajari hal baru sehingga mampu menjadi pribadi multitalenta yang siap sedia kapanpun perusahaan memerlukannya. Misalnya, mewajibkan SDM untuk mempunyai soft skill, berkomunikasi dengan klien, memanage waktu agar bisa bekerja dengan deadline, dan sebagainya. Yang keempat ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi difungsikan untuk membuat kehidupan semakin praktis. Teknologi yang berkembang saat ini telah hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Misalnya dalam bidang manajemen HR, seorang HRD wajib untuk bisa belajar dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung perkembangan SDM. Tidak sedikit aplikasi atau program online yang bisa dipakai untuk memudahkan HRD dalam kegiatan mengatur SDM sehari-hari. Misalnya seperti Selker HR. Yang kelima ada pengembangan desain organisasi baru. Sistem organisasi yang telah diterapkan selama bertahun-tahun belum tentu bisa efektif untuk diterapkan di tahun berikutnya. Hal ini juga harus disesuaikan dengan keberagaman SDM perusahaan yang ada. Begitupun juga dengan SDM, generasi SDM dengan karakteristiknya yang khas, yang mana hal ini berubah dari tahun ke tahun menjadi tantangan tersendiri bagi HR untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka. Keberagaman ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman semakin modern. Oleh sebab itu, organisasi perusahaan yang diciptakan terus tepat dan mampu menjawab keberagaman SDM ini. Slide berikutnya ada 5 isu-isu kontemporer dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada mengelola perampingan perusahaan. Perampingan atau downsizing adalah eliminasi terencana atas bagian pekerjaan dalam suatu organisasi. Adapun tips dalam pengelolaan perampingan diantaranya, yang pertama ada berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Yang kedua ada mengikuti undang-undang yang mengatur memanfaat atau uang pesangon. Yang ketiga ada menyediakan konseling atau dukungan bagi karyawan yang masih bekerja. Yang keempat ada merombak ulang peran karyawan berdasarkan latar belakang dan talenta masing-masing. Yang kelima ada berfokus pada peningkatan semangat kerja pegawai. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai beberapa isu-isu kontemporer dalam pengelolaan sumber daya manusia. 2. Mengelola keanekaragaman angkatan kerja. 1. Keanekaragaman angkatan kerja mempengaruhi aktivitas MSDM. 2. Rekrutmen. Untuk mengatasi keanekaragaman angkatan kerja, manajer harus memperluas jaringan rekrutmennya. 3. Seleksi. Saat sekumpulan pelamar kerja dari berbagai latar belakang berdatangan, manajer harus menjamin bahwa prosesnya tidak diskriminatif. 4. Orientasi dan pelatihan. Next. 3. Mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual di sini didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan akibat dari dorongan seksual yang dapat mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau suasana kerja individu. 4. Mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Dalam menghadapi hal ini, banyak organisasi yang menawarkan manfaat kerja yang ramah tamah. Artinya, mengakomodasi kebutuhan karyawan akan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. 5. Mengendalikan biaya SDM.
Biaya yang harus dikelolanya adalah biaya perawatan kesehatan karyawan dan biaya rencana pensiun karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materinya. Di sini ada beberapa penyebab isu-isu MSDM. Yang pertama adalah adanya rasa ketidakpuasan dari sekelompok masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi karena adanya rasa iri dari sekelompok masyarakat karena mereka sulit untuk masuk ataupun bekerja dalam perusahaan tersebut, padahal berada pada zona di sekitaran lingkup perusahaan tersebut. Yang kedua, ada terjadinya peristiwa dramatis seperti mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah terjadi dalam ruang lingkup perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, ada perubahan sosial dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan dan kurang optimalnya kekuatan kepemimpinan. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis isu MSDM. Dalam hal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu isu internal dan isu eksternal. Isu internal sendiri merupakan segala jenis isu yang berasal dari internal ataupun dari dalam organisasi tersebut, di mana isu ini tidak sampai beredar kepada karyawan luar atau secara singkatnya hanya muncul dalam kalangan manajemen ataupun anggota organisasi saja. Kemudian yang kedua ada isu eksternal. Dalam hal ini mencakup segala peristiwa ataupun fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi serta berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Selanjutnya ada manfaat dari memahami isu-isu dalam MSDM. Yang pertama ada manajemen SDM ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara kinerja karyawan serta tujuan organisasi. Selain itu, manajemen SDM yang efisien akan dapat membantu perusahaan unggul dalam persaingan mereka. Dengan memperbaiki kontribusi serta mengetahui isu-isu dalam manajemen sumber daya manusia terhadap perusahaan ataupun organisasi, maka diharapkan mampu mengurangi konflik yang timbul dalam internal maupun eksternal organisasi maupun perusahaan. Perkembangan lingkungan internal maupun eksternal suatu organisasi akan membawa dampak terhadap nilai-nilai tertentu yang telah lama dianut oleh organisasi pada umumnya, sehingga munculnya nilai kesetaraan serta semakin gencarnya nilai itu diperjuangkan oleh banyak pihak akan mengubah banyak wajah organisasi yang sebelumnya seragam menjadi banyak keberagaman yang muncul akibat semakin menipisnya diskriminasi dalam suatu organisasi terhadap etnis ataupun jenis kelamin tertentu. Dan selanjutnya, organisasi maupun perusahaan dihadapkan dengan penentuan keputusan untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat, baik dari dalam maupun luar organisasi, yang dalam praktiknya akan menuntut perusahaan maupun organisasi untuk melakukan perubahan yang mendalam, sehingga organisasi dituntut untuk melakukan kebijakan-kebijakan baru atas isu-isu yang muncul. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kelompok 10 atas materinya. Itulah penyampaian dari pemateri. Jadi kita dapat menarik kesimpulan pengelolaan yang baik terhadap SDM suatu organisasi atau perusahaan sangatlah berdampak pada keberlangsungan suatu perusahaan atau organisasi. Karena bagaimanapun, SDM yang menjalankan peran untuk membawa perusahaan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan sesuai visi misinya itu tergantung dari SDM yang dimiliki. Dan dengan semakin berkembangnya teknologi, maka banyak juga isu-isu MSDM, baik itu strategik dan kontemporer. Terbatasnya sumber daya manusia dengan skill tertentu, adanya restensi SDM, pengembangan SDM, perkembangan teknologi dan perkembangan desain organisasi baru, adanya perampingan perusahaan, pengelolaan keanekaragaman angkatan kerja, mengelola adanya pelecehan seksual, mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan dan pengendalian biaya SDM. Demikian dari presentasi kelompok 10, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.